Kemudian apa yang sudah kami lakukan masih banyak yang kurang, masih banyak yang perlu diperbaiki. Kemudian kami tidak lanjuti untuk bisa kita implementasikan. Bisa dilanjut? Nah ini, jadi dokumen kebijakan sekolah seperti ini yang ada di SMA Kosgoro. Kemudian ini rapat yang kami lakukan menerima masukan setelah pembinaan dari DPPKB bahwa upaya apa yang bisa dilakukan oleh sekolah sehingga ini bisa berbeda dari yang lain. Jadi kami lakukan langsung, kami bagi tim, termasuk saya sendiri harus melengkapi bagian apa. Tim ini yang buat jingle bersama anak-anak, yang membuat, yang nanti menyelesaikan tugas SSK dan lain sebagainya. Ini kami lakukan. Jadi kami turut dengan apa yang disampaikan dan coba mencari inspirasi-inspirasi baru, apa yang bisa kami nanti bisa share. Juga terima kasih pada dokter dari sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama. Ada rekan-rekan saya hadir semua, terima kasih. Kemudian untuk kemitraan pasti kita lakukan, ya. Bisa dilanjut saja. Nah ini mungkin sama dengan sekolah lain, betul. Memang di kami itu kan ada komunitas belajar untuk sekolah namanya Kompak 217. Kemudian ada komunitas rumpun mata pelajaran yang kami minta memang mata pelajaran yang memungkinkan untuk diintegrasikan silahkan. Ada 10 mata pelajaran yang memang bisa kita integrasikan. Tadi memang kurang. Setelah dapat kami masukkan, dapat pembinaan, oh ternyata ini memang perlu ada penyesuaian. Dan alhamdulillah ini kita bisa buat tentunya dengan pembinaan yang terus dilakukan. Ini kegiatan teman-teman, ya kita bagi rumpun, ada MIPA, ya ada BK dan PAI yang kita memang buat terpisah. Ada juga karena waktu yang tidak memungkinkan, itu dilakukan secara daring. Oke, bisa dilanjut. Nah ini contoh modul ajar yang ada di sekolah yang bisa terintegrasi dengan materi-materi yang berhubungan dengan sekolah siaga kependudukan. Ya, pada bagian-bagian yang memang tidak semua memang, tapi ada hal yang berhubungan sosial dan segala macam itu termasuk ke materi kependudukan. Bisa dilanjut. Kemudian masih sama, jadi kami bold untuk yang berhubungan dengan kependudukan. Ini mata pelajaran sosiologi. Silakan dilanjut. Ini PAI dan Budi Pekerti. Jadi tadi oleh duta-duta kita ditanya oleh Pak Kadis apa yang disebut dengan apa yang maksud dengan pernikahan dini segala macam. Ternyata kalau kita lihat materi yang ada di PAI itu ada ternyata yang bisa dikuatkan kepada mereka nanti. Nah ini yang bisa kita integrasikan. Tentunya tidak semua, tapi bagian-bagian kita komunikasikan apakah ini masuk atau tidak. Bisa dilanjut. Ini masih sama di mata pelajaran PAI. Terus, nah ini bahasa Indonesia. Kalau di bahasa memang nggak lebih, saya pikir lebih mudah ya, karena kita bisa memberikan wacana yang bisa digunakan oleh siswa untuk menganalisis apa yang ada di bacaan itu terkait dengan sekolah segabung atau materi-materi kependudukan yang bisa kita ambil di mata pelajaran bahasa Indonesia. Ada menonton video masalah kependudukan, dan juga nanti di bahasa Inggris juga hampir sama. Jadi memberikan wacana yang bisa menggugah anak-anak itu untuk berpikir apa yang saya bisa kontribusikan, saya bisa lakukan terkait dengan sekolah siaga kependudukan. Silakan dilanjut. Oh ini sama, itu aspek, ini malah di bahasa Inggris ada aspek-aspek kesehatan remaja. Jadi gurunya, saya ambil wacana ini saja yang mungkin kan. Kalau tidak menyangkkan esensi dari pelajaran yang disampaikan, tapi mengaitkan materi tentang siaga kependudukan. Ini aspek kesehatan remaja. Oke, silakan dilanjut lagi. Nah ini mohon maaf, ini sayanya nggak bisa diputar ini untuk jinglenya ya, karena ini apa bisa ya? Terakhir ada ya? Oke, nanti bisa kita lihat. Ini kegiatan yang dilakukan. Jadi ini makingnya, ini proses pembuatan jinglenya. Jadi memang oleh anak-anak gitu. Kami cuma, kita bikin jingle, bikin ini. Karena anak yang memang suka. Kebetulan kami punya ruang band itu, studio band. Ini bisa nggak? Siap, bisa. Berapa lama? Oh segini, siap, kita support itu. Ini prosesnya dan seterusnya. Lanjut. Nah ini pojok kependudukan. Tadi kalau misalnya ini depan bagian bawah ada Pak Kadis itu di depan perpustakaan memang. Tadinya ada wastafel di situ, kemudian ada box untuk pengaturan listrik gitu. Kita pindah, kita geser, yang sebelah sana itu beda lagi. Dan ini kami coba minta dicat, di apa segala macam biar lebih menarik untuk anak-anak gitu. Masuk nggak anak-anak Bu? Nggak juga itu. Tapi proses itu ya, proses
kami coba bentuk dan tempelkan beberapa hal lain. Jadi anak ada yang masuk memang untuk baca, ada juga yang lain kegiatannya memang itu. Jadi beragam sekali kalau anak Gen Z yang kita hadapi. Ini ada di lantai 3, persis di bawah tangga ini. Di bawah tangga yang kami coba kasih warna-warni lah biar lebih menarik untuk anak-anak gitu. Sebenarnya saya banyak dapat inspirasi juga dari sekolah-sekolah lain yang juga hadir di sini. Banyak hal yang bisa kita tiru, yang bisa kita pindahkan. Ini Bapak Ibu yang barcode yang saya bilang tadi, download dari salah satu web BKKBN. Kemudian itu bukunya sebenarnya peduli kependudukan, ada penduduk berkuota dan seterusnya, Bangga Kencana. Tadi saya nggak ngerti apa sih Bangga Kencana itu, tapi karena mau baca, oh ini yang dimaksud program yang ada di Bangga Kencana. Ini di sini nanti kita akan share ke sekolah-sekolah yang memang menjadi mitra kita di Kota Bogor ini. Silakan dilanjut. Nah ini yang tadi penulisan, jadi ini nanti ada presentasi dari anak-anak ketika sudah menulis itu ya. Kami juga berharap nanti bantuan dari BPKB untuk berikan pengetahuan pada kita kembali. Ini rangkaiannya, jadi dikasih materi, ada kunjungan ke dinas atau di lapangan, nanti dipresentasikan. Ini kayak model kita mau seminar skripsi kalau ada S1 gitu ya, nanti ada diujiankan juga di bagian akhir untuk masuk ke dalam penilaian di mata pelajarannya. Bisa dilanjut. Nah ini kalau seperti ini luar biasa, anak kita diberi kesempatan pasti bisa berkreasi. Ini yang ada di mading-mading, yang ada di bawah itu, kemudian ini yang dibuat oleh anak karena anak itu lebih mudah untuk mengenal teknologi. Canva itu bisa membuat apa saja, jadi tinggal kita berikan kesempatan, dorong, insya Allah jadi produk yang luar biasa. Ini karya dari anak-anak ini. Silakan dilanjut. Nah ini juga video, lanjut saja. Nah ini di PLS tahun ajaran baru kemarin kami sudah memposisikan diri, harus ada deklarasi sekolah anti kekerasan. Nah minta anak untuk membuat 3 dosa besar, poster 3 dosa besar pendidikan. Ini yang dilakukan. Pada bagian itu ada Abi Mahesa yang tadi terpilih sebagai duta kependudukan Kota Bogor. Jadi memang prosesnya linear dengan apa yang selama ini kita lakukan gitu ya, apa yang diprogram oleh PKB ini selaras. Jadi ini kegiatan PLS hari kedua kami deklarasi bahwa kami adalah sekolah anti kekerasan. Lanjut. Ini kegiatan rutin yang kami lakukan memang, jadi bisa di bulan November, ini bergeser bulan Juli untuk kegiatan donor darah. Ada setahun 2 kali kami lakukan di SMA Markus Guru, dan kami juga dapat apresiasi dari PMI cabang sebagai pelaksana donor darah di Kota Bogor. Lanjut saja. Ini ada peer counselor dari kita juga bersama dengan Rumah Sakit Marzuki Mahdi, dan kami akan jajaki kembali untuk penguatan pada anak-anak. Lanjut. Nah ini tadi juga ada yang disampaikan oleh salah satu sekolah. Kami juga ada sabar. Jadi anak itu mau makan karena ada pembiasaan dulu sabar gitu ya. Jadi sarapan bersama di hari Rabu. Jadi sabar aja. Ada yang apa nanti bisa share dengan teman-temannya. Jadi sabar ini kita lakukan di hari Rabu, jadi pas dengan sabarnya sarapan bersama di hari Rabu. Oke lanjut. Ini dari ini seminar 3 dosa besar pendidikan. Kita kerjasama dengan salah satu lembaga ya. Ini memang rutin. Silakan lanjut lagi. Masih ada? Nah ini di PLS juga kami sudah programkan bahwa setiap ada hal yang bisa kami kerjasamakan, kami juga mengundang dari pihak luar. Nanti insya Allah dari BPKB juga bisa kita undang nanti ya. Ini dari DP3 yang hadir waktu itu. Jadi memang rutin kami bekerjasama dengan berbagai instansi yang bisa menguatkan kita, tidak hanya di internal sekolah. Kalau kami anak tuh guru saya lagi. Jadi kita berikan nuansa yang berbeda untuk anak-anak. Lanjut. Ini dari KPAID. Tuh memang Abi Mahesa itu selalu terdepan memang. Jadi ketika ada pertanyaan lalu selalu tampil itu di bagian sana dengan Ibu Kepala KPAID Kota Bogor, Bu Dede itu. Abinya selalu tampil memang. Jadi anaknya mesti mulus diri untuk bisa selalu yang menjadi yang terbaik. Tuh di atas fotonya bertiga gitu ya. Lanjut. Ya. Ini kegiatan cekiran biasa rutin di setiap hari Jumat. Lanjut.
Ini kegiatan keputrian ketika yang laki sholat Jumat, ada keputrian untuk anak-anak yang putri. Karena tempatnya terbatas, ada di ruang-ruang kelas dan ada yang bergabung untuk kelas-kelas yang lainnya. Lanjut. Ini pemeriksaan kesehatan. Lanjut. Ini senam bersama. Oke, terus. Ini dari Pokjalu. Oke, lanjut. Ini kesehatan jiwa ya, seminar di RSM Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Mungkin bisa dilanjut. Ini proses seleksi wawancara untuk calon duta kependudukan. Oke, lanjut. Nah, kegiatan Jumat bersih saya pikir hal yang biasa rutin kita lakukan di setiap sekolah. Lanjut saja. Ini pengimbasan, jadi kami juga menyampaikan program SSN kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Bogor. Terima kasih teman-teman 7 sekolah yang sudah hadir untuk memberikan support pada kami. Lanjut. Nah, ini beberapa apresiasi yang kami terima tadi, pegang penghargaan sebagai tempat pelaksanaan donor daerah dan sebagainya. Kemudian kami kemarin di 31 Juli tercatat sebagai pembangunan rekor pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah itu oleh anak-anak semua, integrasi dari program P5 yang ada di sekolah. Terus, oke ini, ya lanjut. Boleh terus. Ini juara 1 untuk lomba bisnis plan untuk pencegahan stunting di IPB. Lanjut. Oke, terima kasih. Itu saja, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya untuk bisa terus mengembangkan potensi anak yang ada di sekolah kita. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.